Medan perang hening mencekam. Tak ada yang bergerak. Tapi di tengah kesunyian itu, semua jiwa merasa terikat. Seolah waktu berhenti, menunggu kalimat penting yang akan diucapkan. Mereka tahu, apa yang akan dibicarakan selanjutnya bukan hanya tentang Aris. Bukan hanya tentang medan perang ini, tapi tentang rahasia lama yang telah membawa dunia roh ke ambang kehancuran. Basabar berdiri tegak. Kedua matanya kini menatap Noyo Ginggong dengan tatapan berbeda. Bukan hanya sekedar rekan lama, ada desakan di balik sorotnya. Noyo Ginggong berdiri di tengah. Tubuh rampingnya dalam wujud perempuan seakan melayang. Ia memutar tubuhnya pelan, menyapukan pandangannya ke setiap penjuru medan. Saat berbicara, suaranya seolah bergema langsung di benak setiap makhluk yang masih bernyawa. Kalian semua mungkin tahu potongan-potongan ceritanya. Tapi tak ada satupun dari kalian yang benar-benar melihat gambaran besarnya yang tersembunyi di balik darah, ajian, dan tahta. Suasana makin tegang. Bahkan, makhluk roh dari klan Bayang Angin yang terbiasa dengan tekanan spiritual kini merasakan dada mereka sesak. Dari sisi medan, Resi Joyowaseso bergumam pelan, hampir tak terdengar. Aku tak tahu apa saja yang telah ia ketahui. Noyo Ginggong melirik ke Resi sebentar, seolah mendengar gumaman itu. Dulu, semua kerajaan ini punya porosnya. Kerajaan Kolo, Segoro Wiso, Lembayung, Niskalapura, dan kerajaan kecil seperti Astraloka. Semua terikat oleh satu kekuatan penyeimbang, gerbang utama. Dan siapa yang menjadi penjaga gerbang itu? Kebo Ireng. Kebo Ireng bukan hanya pernah jadi Maharaja Niskalapura. Ia satu-satunya pemimpin yang berhasil menutup akses jiwa tersesat ke alam arwah. Kata-kata yang menggantung, menciptakan ketegangan yang menyesakkan. Barisan Bayang Agung mulai bergetar. Bukan karena takut, tapi karena kesadaran baru tentang siapa sebenarnya sosok yang selama ini berdiri di hadapan mereka. Puluhan pasang mata kini terpaku pada satu titik, Kebo Ireng. Namun sang mantan Maharaja hanya berdiri tenang. Tubuhnya tegap, meski jubahnya telah lusuh, tangannya tetap terlipat di depan dada. Wajahnya tak menunjukkan kebanggaan ataupun pembelaan diri. Ia tahu ini bukan saatnya untuk bicara. Lalu Noyo Ginggong melanjutkan. Selama ia berkuasa, tidak ada satupun dari kerajaan bayangan, kerajaan jin, ataupun perkumpulan roh tua yang bisa menyentuh jiwa-jiwa yang tersesat di alas Porwo. Ia menutup pintu yang seharusnya memang tetap tertutup. Dan karena itu, banyak yang tidak suka, terutama mereka yang tidak duduk di singgasana, yang mempunyai niat ingin menguasai jiwa-jiwa yang tersesat. Kini sorot matanya berubah tajam, terkunci, menembus kabut mengarah pada Mandaraka. Panglima yang dulu berdiri bangga di bawah Panji Niskalapura, kini terduduk dalam lingkaran pelindungnya, seperti anak yang ditinggal badai. Ia menunduk lebih dalam, tubuhnya gemetar halus. Aku hanya menjalankan perintah. Kau tidak hanya menjalankan perintah. Suara Noyo Ginggong membelah medan. Kau ikut merancang kudeta bersama Resi Joyolinggo, penasihat agung yang menyusupkan ajian pengunci ke dalam sistem spiritual kerajaan, supaya apa yang kalian katakan adalah kebenaran. Dan kalian tidak hanya menjatuhkan Kebo Ireng, tapi juga merusak garis pelindung antara dunia manusia dan dunia roh. Mandaraka mengangkat wajahnya sedikit. Matanya memerah. Bukan karena air mata, melainkan karena kehancuran martabat yang perlahan terkikis. Aku dan kami diberi keyakinan bahwa kekuasaan Kebo Ireng berbahaya bagi siklus roh. Kami diminta memperbaiki tatanan ini demi ketertiban. Noyo Ginggong tertawa pelan. Namun tawanya bukan tawa geli. Itu tawa miris dari makhluk yang sudah terlalu lama menyaksikan tipu muslihat dunia roh.
Itu yang mereka tanam di kepala kalian. Padahal yang mereka inginkan bukan ketertiban, tapi kekacauan. Dan aku tak habis pikir, kenapa Chandra Kirana juga bisa kalian kelabui? Mandaraka menggertakkan gigi. Wajahnya dipenuhi rasa malu, tapi juga amarah yang tertahan. Noyo Ginggong melanjutkan. Tapi pengkhianatan itu tidak terjadi sendiri. Ada kekuatan dari luar yang ikut mengatur permainan ini. Siapa dalangnya? Dia adalah Ki Sultan dari Kesultanan Merapi yang disebut Buttara Kala. Suasana di medan perang langsung hening mencekam. Para prajurit yang tadi sibuk dengan ketakutan mereka sendiri kini membeku total. Bahkan desiran kabut pun seolah berhenti bergerak. Nama itu, Buttara Kala, menggantung di udara seperti kutukan. Sebuah nama yang membawa bobot sejarah, teror, dan kekuasaan absolut yang tak terbayangkan. Semua yang hadir tahu bahwa nama itu bukan sekedar gelar, melainkan identitas dari kekuatan yang berada di level yang berbeda. Kesunyian itu adalah pengakuan atas kengerian yang baru saja terungkap. Dia mengendalikan setiap gerakan dari balik layar. Dia ingin gerbang utama hancur. Karena saat itu terjadi, roh manusia dan roh buangan akan sama-sama tersesat. Dan saat jiwa-jiwa tersesat, mereka bisa diambil, dikunci, dan dipanen. Dan siapa yang akan jadi sasaran berikutnya setelah Kebo Ireng digulingkan? Dia adalah Haris. Pasukan di Skalapura mulai gemetar. Beberapa mulai menunduk pelan, seolah mendengar sesuatu yang bahkan tak terbayangkan. Masabar menggenggam tangannya. Mata tuanya menatap kosong, penuh beban. Kebo Ireng akhirnya bicara. Suaranya pelan. Aku sudah tahu sebagian, tapi tidak semua. Mereka membungkam siapapun yang berseberangan dengan niat mereka. Resi Jayawasiso menunduk. Dan kami pun dibuang karena tidak sesuai dengan kehendak mereka. Noyo Ginggong melanjutkan, kali ini lebih pelan. Kini kalian tahu siapa lawan sebenarnya. Bukan hanya satu kerajaan, bukan satu panglima, tapi jaringan gelap yang telah hidup selama beberapa generasi. Suasana kembali berubah. Tidak hanya mencekam, tapi juga bergema dengan kesadaran yang baru. Pasukan musuh mulai saling pandang. Pasukan Bayang Agung menegakkan tubuh mereka kembali. Dan Haris, meskipun masih duduk dengan tubuhnya dalam penyembuhan, perlahan jarinya bergerak sedikit seolah bereaksi. Lalu Masabar berucap, kita bukan lagi berdiri di medan perang. Kita berdiri di depan panggung sejarah yang sedang ditulis ulang. Mereka telah bekerja sama. Noyo Ginggong kembali melanjutkan ceritanya, menguraikan benang kusut pengkhianatan. Kerajaan Segorowiso, Kerajaan Kolo, bahkan dari Niskalapura sendiri, semua terlibat dalam satu perjanjian rahasia yang kotor. Nafas semua yang mendengar tertahan. Sebuah aliansi yang tak pernah mereka bayangkan. Tujuannya hanya satu, mengambil kendali penuh atas arus jiwa di Alas Purwo. Jiwa yang tersesat, jiwa yang belum selesai berpulang, jiwa yang lemah, bisa mereka ambil dan jadikan tumbal untuk memperkuat pasukan roh dan dewa-dewa kotor mereka. Kekuatan mereka akan tak terbatas. Suasana semakin dingin. Teror merayap di benak para prajurit. Dan selama Kebo Ireng masih memegang segel gerbang utama itu, mereka tidak bisa bebas bergerak. Ia menjadi tembok penghalang bagi keserakahan mereka. Mereka menyebar kabar busuk bahwa Kebo Ireng memelihara roh liar, bahwa Resi Jayawasiso menyimpan ajian kegelapan, dan bahwa Alas Purwo harus dibuka paksa agar manusia tidak tersesat lagi. Noyo Ginggong menyeringai miris. Padahal justru merekalah yang menyebarkan kegelapan dan kebohongan. Tapi rencana keji mereka terganggu.
karena cucumu Sabar masuk ke alam ini tanpa disengaja. Ia adalah anomali, sebuah kesalahan dalam perhitungan mereka. Mata semua yang ada kini tertuju pada Aris yang masih terbaring lemah. Ia bukan bagian dari garis takdir yang mereka atur. Dan karena tubuhnya bisa menampung kekuatan yang tak pernah mereka duga, mereka sangat takut. Ketakutan itu membuat mereka panik. Mereka ingin dia hancur sebelum Aris menyadari perannya yang sesungguhnya. Lanjut Noyo Ginggong, nada suaranya mengeras. Dan jika kau Sabar tidak datang tepat waktu untuk memecah belenggu kutukan itu, mereka sudah hampir berhasil menghancurkan Aris. Basabar menatap lurus ke depan. Pandangannya jauh menembus kabut. Sebuah kesadaran baru terukir di wajahnya yang keriput. Kalau begitu, kita bukan sedang bertarung hanya untuk cucuku saja, tapi untuk keseimbangan seluruh jalur roh yang menghubungkan dunia manusia dan dunia arwah. Kita bertarung untuk takdir alam semesta. Langit mulai bergemuruh, menandakan perubahan yang akan datang. Kabut lembah berputar perlahan seperti pusaran energi yang baru terbangun. Dan di ujung medan sesuatu yang besar mulai bangkit. Perhatikan arah timur, Kata Noyo Ginggong pelan, suaranya mengandung peringatan. karena mereka tahu bahwa rahasia mereka sudah terbongkar. Dan kini mereka sudah mengirimkan utusan-utusan terkuat mereka. Ini adalah permulaan. Bersiaplah. Dari arah timur, di balik tabir kabut yang semakin pekat, 3 sosok mulai menampakkan diri. Masih jauh, samar, seperti ilusi yang perlahan menampakkan bentuknya. Namun aura yang mereka pancarkan sudah cukup untuk membuat seluruh lembah ini terasa seperti menahan nafas terakhir. Tepat sebelum badai kedua menerjang. 3 kerajaan yang selama ini bersembunyi di balik tirai intrik. 3 kekuatan yang kini melangkah maju, siap mengklaim apa yang mereka yakini menjadi hak mereka. Mereka bukan utusan biasa. Dalam di balik setiap intrik, setiap pengkhianatan, setiap penderitaan yang melanda dunia roh dan manusia. Dan yang akan berdiri melawan mereka bukan lagi hanya Basabar yang bijak dan Aris yang terikat takdir. Di samping mereka tegak berdiri Kebo Ireng, sang maharaja yang direnggut mahkotanya dengan tekad membara di matanya yang tua. Ada pula Resi Jayawasiso dengan kebijaksanaan dan kekuatan spiritualnya yang kembali diasah. Bahkan barisan pasukan roh buangan, mereka yang dulu tak punya tempat, yang tersesat di antara dimensi, kini berdiri tegak, siap bertarung demi kebebasan mereka sendiri. Pertempuran sesungguhnya baru akan dimulai. Ini bukan lagi sekedar perebutan wilayah, melainkan pertarungan hidup mati untuk menentukan nasib seluruh alam. Tabir telah disingkap, dan para utusan akhirnya menunjukkan diri. Seluruh medan perang mulai dari barisan bayang agung yang perkasa, hingga sisa-sisa pasukan Niskalapura yang telah terdiam membeku. Bukan karena mantra serangan atau mantra penahan. Tidak ada semburan energi spiritual yang menggelegar. Tidak ada ledakan yang memekakkan telinga. Justru keheninganlah yang membuat suasana menjadi jauh lebih mencekam. Mereka semua menyadari satu hal yang mengerikan. Musuh yang sesungguhnya belum muncul. Mereka yang selama ini bertarung, saling tikam, dan menguras energi, hanyalah pion-pion kecil di papan catur sebuah kekuatan yang jauh lebih besar dan mengerikan. Kebenaran itu menghantam mereka seperti palu godam. Seorang prajurit bayang agung dengan helm miring dan baju zirah sedikit gosong menoleh perlahan ke arah rekannya di samping. Matanya membelalak konyol. Jadi kita ini cuman figuran ya? Mamnya, suaranya tersekat. Rekannya seorang prajurit bertubuh gempal yang baru saja berhasil mengalahkan 2 prajurit Niskalapura mengangguk lesu. Bukan main. Sudah babak belur. Ternyata
cuman jadi pemancing. Pantesan, kerasa aneh dari tadi. Timpal prajurit lain yang bersandar pada tombaknya. Nafasnya masih terengah. Bosnya nongol belakangan. Kayak mau lihat hasil kerja para karyawannya. Berarti yang tadi itu cuma pemanasan? Tanya yang pertama. Wajahnya pucat. Prajurit gempal itu menghela nafas panjang. Mbah Sabar, Kebo Ireng, dan Resi Wasiso saling pandang. Ada kilatan pahit di mata mereka. Reaksi pasukan yang polos itu justru menyoroti betapa parahnya situasi ini. Aris, yang kini sudah sedikit lebih stabil, bisa merasakan gelombang kebingungan dan kekecewaan bercampur takut yang menyelimuti medan perang. Kini semua mata menatap ke arah kabut timur. Tempat 3 siluet mulai terbentuk. Bukan lagi hanya ancaman dari musuh yang terlihat, tapi teror dari sebuah konspirasi yang mengakar dalam, yang baru saja mereka pahami. Mereka bukan lagi berhadapan dengan perang biasa. Ini adalah pertarungan melawan bayang-bayang yang telah lama menguasai takdir mereka. Kabut yang selama ini menyelimuti tubuh Haris perlahan mulai menguap, menipis, seolah ditarik kembali oleh energi di dalam dirinya. Warna merah menyala dari Badar Geni dan kilau kebiruan dari Liung Sabar. Kekuatan yang dulu bergejolak tak terkendali, kini terlihat stabil, berdenyut dengan irama yang tenang, seperti 2 jantung yang selaras dalam satu tubuh. Di tengah keheningan mencekam medan perang, di mana para prajurit masih dilanda kebingungan dan ketakutan, satu suara kecil terdengar dari Aris. Suara itu bukan keluar dari bibirnya, melainkan bergema di benak setiap makhluk yang memiliki indera spiritual. Kutemukan satu dari mereka yang menggangguku dari dalam, yang mencoba mengusikku dari dalam kesadaran. Perlahan, kelopak mata Aris terbuka. Mata itu bukan lagi kosong, hampa, atau diliputi rasa sakit, tapi tajam penuh kesadaran. Ada kilatan baru di sana, seperti api yang baru menyala setelah sekian lama tertidur. Ia tak lagi sekedar bertahan. Ia kini melihat. Ia mengangkat kepalanya. Gerakannya lambat, namun penuh bobot, seolah ia baru saja mengangkat beban ribuan tahun. Pandangannya tidak tertuju pada Mbah Sabar di sampingnya, atau Kebo Ireng yang berdiri tegak. Fokusnya langsung mengarah ke satu titik, langit timur, arah yang sebelumnya ditunjuk oleh Noyo Genggong. Tempat siluet utusan yang mulai berbentuk, seolah ada benang tak kasat mata yang kini menghumpungkan dirinya dengan ancaman di kejauhan. Jadi ini mereka, dalang di balik semua ini. Mereka yang menjadikanku sebagai panggung mereka. Suara itu kembali bergema, kini lebih jelas dan penuh arti. Meskipun tubuhnya belum pulih sepenuhnya, energi yang memancar dari Aris kini berbeda. Itu bukan lagi energi pasif dari wadah yang disegel, melainkan kekuatan yang terbangun, sadar akan tujuannya, sesuatu yang kini memahami sepenuhnya peran pentingnya dalam lukisan besar ini. Langit di sisi timur yang tadinya sedikit mereda, kini mendung kembali dengan kecepatan mengerikan. Bukan sekedar awan mendung biasa, melainkan gumpalan awan roh yang berputar dan menggulung, membentuk lingkaran raksasa yang seolah mengelilingi sebuah titik fokus. Di tengah pusaran awan gelap itu muncul 3 lingkaran cahaya ungu tua yang berdenyut pelan, memancarkan getaran rendah yang terasa sampai ke tulang sumsum. Getaran itu bukan suara, melainkan dengungan yang menusuk batin, persis seperti lonceng kematian yang dibunyikan jauh di kejauhan. Resi Jaya Wasiso yang biasanya tenang kini berdesis pelan, matanya menyipit memandang fenomena di langit itu. Mereka, desisnya. Kebo Ireng dengan tatapan yang sama tajamnya menyambung kalimat Resi Joyo. Suaranya berat namun penuh pengakuan akan kekuatan yang datang. Ya,
Mereka utusan dari kerajaan Kolo, Segorowiso, dan perwakilan dari Kesultanan Merapi. Mereka datang sendiri. Kesadaran itu menghantam semua yang hadir. Bukan sekedar pion, bukan sekedar jenderal. Ini adalah para petinggi. Wajah-wajah di balik topeng yang selama ini hanya menjadi bisikan dan legenda. Aura kegelapan yang memancar dari 3 titik cahaya ungu itu terasa begitu menindas. Angin pun berhenti berembus. Takut mengganggu kedatangan para utusan ini, Aris dengan mata barunya yang tajam merasakan gelombang kekuatan asing itu menghantam batinnya. Ia tidak lagi gentar seperti sebelumnya. Kini ada semacam rasa ingin tahu yang dingin bercampur dengan tekad. 3 lingkar cahaya ungu tua di langit timur semakin membesar, dan di tengahnya siluet ketiganya kini terlihat semakin jelas. Yang pertama melangkah dengan anggun namun mematikan adalah sosok wanita berpakaian serba putih. Kontras dengan rambut panjangnya yang berwarna hijau gelap, seperti lumut yang menyimpan rahasia kelam. Di tangannya ia menggenggam sebuah tongkat yang di ujungnya menyala dengan cahaya kehijauan, memancarkan aura dingin yang membuat udara di sekitar berdesir, seolah berubah menjadi racun mematikan. Setiap langkahnya terasa ringan, namun jejak energi kotor yang ditinggalkannya sudah cukup untuk membuat rumput di bawahnya layu. Dialah utusan dari kerajaan Segorowiso, sang empunya racun dan ilusi. Di sampingnya langkah berat menggetarkan tanah. Sosok raksasa setinggi pohon kelapa, diselumuti jubah yang seolah terbuat dari mahkota cair yang membara. Kulitnya hitam legam, berkilau seperti batu basal yang baru keluar dari perut bumi. Matanya menyala, menatap tajam ke arah medan perang, memancarkan panas yang terasa membakar bahkan dari kejauhan. Dari tubuhnya keluar aroma belerang dan abu, tanda kekuatan yang menghancurkan. Dialah perwakilan dari Kesultanan Merapi. Yang terakhir, melayang pelan di antara keduanya adalah makhluk yang mirip manusia roh, namun dengan proporsi yang sedikit melengkung dan abnormal, seolah bentuknya tercipta dari bayangan dan asap. Ia mengenakan jubah panjang berwarna biru tua kehitaman, yang bergerak seperti gelombang air gelap tanpa angin. Wajahnya samar, tak memiliki fitur yang jelas, namun dari rongga matanya yang kosong terpancar cahaya biru pucat yang dingin. Tidak ada suara dari gerakannya, hanya keheningan absolut yang menyertainya, mengisyaratkan kendalinya atas kekosongan dan jiwa yang tersesat. Dialah utusan dari kerajaan Kolo. 3 utusan itu kini terlihat sepenuhnya berdiri berdampingan di batas kabut, memancarkan kekuatan yang sangat berbeda namun saling melengkapi. Mereka telah tiba. Melihat 3 sosok mengerikan yang kini muncul dengan jelas di horizon timur, pasukan Niskalapura yang sejak awal sudah kehilangan Mandaraka sebagai pemimpin dan kini tahu kebenaran pahit tentangnya benar-benar kehilangan arah. Keterkejutan dan ketakutan melumpuhkan mereka. Seorang perwira Niskalapura yang tersisa, jubahnya robek dan wajahnya pucat pasi, menelan ludah. Siapa lagi mereka ini? Gumamnya, matanya tak lepas dari 3 utusan yang memancarkan aura kegelapan. Mereka tak pernah kita kenal sebelumnya. Tidak ada di catatan manapun. Rekan di sampingnya hanya bisa menggeleng pelan. Rasa takut mencengkram erat. Di sisi lain medan pasukan Bayang Agung, meskipun baru saja mengetahui bahwa mereka hanya pion dalam permainan besar, mulai memadatkan formasi. Rasa terkejut bercampur marah, dan kini ketakutan yang dingin. Namun disiplin yang telah tertanam dalam diri mereka tetap mengemuka. Kebo Ireng berdiri tegak di depan pasukan Aris, menatap lurus ke arah 3 utusan itu. Suaranya terdengar pelan, namun mengandung bobot dan ketegasan yang tak terpatahkan. Kita harus bersiap sekarang juga. Kalau tidak, tak akan ada lagi yang tersisa dari kita. Begitu juga poros yang masih tersisa setengah. Kata-katanya sederhana,
namun menyadarkan para prajurit akan ancaman yang jauh lebih besar dari sekedar pertempuran biasa. Mereka tahu ketika perang, pilihan mereka hanya dua: binasa dalam pertempuran atau berdiri dan bertarung demi apa yang mereka anggap berharga. Seluruh medan perang, dari barisan Bayang Agung yang menegang hingga prajurit Niskalapura yang ketakutan, ini memusatkan semua mata pada Aris, Basabar, dan Noyo Genggong. Kabut spiritual yang tadi menyelimuti tubuh Aris kini benar-benar telah menipis, memperlihatkan sosoknya yang kini memancarkan aura berbeda. Suaranya akhirnya terdengar jelas oleh semua yang hadir. "Aku tidak tahu siapa mereka bertiga," ucap Aris. Pandangannya lurus ke depan, ke arah 3 siluet di timur. Ada jeda singkat, nafasnya sedikit memberat sebelum kalimat berikutnya meluncur dengan kemarahan yang dingin. "Tapi karena mereka lah duniaku kacau. Karena mereka hidupku berubah, bahkan sampai mengantarkanku di antara hidup dan mati. Dan semua kekacauan ini berawal dari ulah mereka." Kini nada suaranya berubah, lebih dalam, lebih berat, dan dipenuhi niat balas dendam yang membara. "Sekarang, aku akan menuntut balas. Dan bukan hanya sekedar membalas, tapi akan aku kembalikan semuanya berikut dengan bonusnya." Saat Aris berbicara, sesuatu yang luar biasa terjadi dalam tubuhnya. 2 ajian besar, Badar Geni yang membara, dan Diung Sabar yang menyejukkan. Kekuatan yang sebelumnya berbenturan dan hampir merenggut nyawanya, kini tidak lagi berlawanan arah. Mereka mulai berputar kembali, harmonis dan seimbang. Diung Sabar kini tidak lagi menolak Badar Geni, dan sebaliknya, mereka membentuk pola putaran ganda yang sempurna. Seperti 2 naga yang menari bersama dalam simfoni energi. 1 naga api yang bergejolak, 1 naga air yang tenang, saling melengkapi dan memperkuat satu sama lain. Cahaya merah dan biru berpadu, menciptakan aura ungu yang stabil di sekeliling Aris. Basabar yang selama ini memantau Aris dengan cemas, kini memperhatikan perubahan itu dengan mata berbinar. Ada kebanggaan yang tak terlukiskan di wajah tuanya. "Kau sudah bisa menyatukan 2 ajian itu dengan sempurna di tahap awal, tanpa kehilangan kesadaranmu. Ini lebih dari yang Mbah bayangkan. Kau benar-benar sudah melampaui batasmu, gumam Basabar. Suaranya syarat akan kekaguman. Ia melirik Aris yang tampak tenang. Noyo Genggong hanya menyeringnya lebar. Tatapannya puas terpancar di mata yang tajam. Cucumu sekarang bukan manusia biasa lagi, Sabar. Dia adalah wadah yang sempurna, poros yang baru. Mereka mungkin mengira dia hanya pion, tapi dia adalah raja yang tak terduga dalam permainan ini. Kata-kata Noyo Genggong menggantung di udara, mengukuhkan kenyataan baru. Aris telah bangkit, lebih kuat dari sebelumnya, dan kini siap menghadapi takdirnya dengan tangannya sendiri. Langit di sisi timur yang tadi mendung pekat kini terbelah. Gumpalan awan roh yang berputar itu perlahan menyingkir, menampakkan ruang kosong di tengahnya. Tempat cahaya ungu tua masih berdenyut. Dari sana, 3 utusan itu, wanita berambut hijau, raksasa berjubah magma, dan sosok roh berjubah gelap, perlahan melangkah turun. Kaki mereka menyentuh tanah lembah tanpa sedikit pun suara. Namun, aura menindas yang mereka pancarkan sudah cukup untuk meretakkan tanah di bawah pijakan mereka, dan membuat setiap makhluk hidup di sana merasakan tekanan yang luar biasa. Medan perang yang tadinya sunyi, mendadak terasa syarat akan bahaya yang tak terucapkan. Para prajurit Bayang Agung menelan ludah, sementara sisa pasukan Niskalapura beringsut mundur, terintimidasi oleh kehadiran utusan-utusan ini. Di tengah ketegangan itu, Aris berdiri. Gerakannya mulus, tidak lagi kaku dan lemah. Punggungnya tegak lurus, memancarkan aura keyakinan yang kokoh. Wajahnya yang sebelumnya penuh rasa sakit dan kebingungan, kini tampak dingin, tanpa emosi yang terlihat. Namun matanya memancarkan ketajaman yang tak terbantahkan.
Dari sekujur tubuhnya, sebuah cahaya samar memancar. Pandangannya terpaku pada 3 utusan yang kini telah sepenuhnya menginjakkan kaki di tanah. Sebuah tekad baja terpahat jelas di wajahnya. Kalau mereka menginginkan jiwa yang tersesat, atau ingin mengendalikan aliran roh di alas purwa ini, mereka harus melewati nyawaku dulu. Ini bukan lagi ancaman kosong. Aris, yang selama ini hanya mereka anggap cuma wadah, kini telah sepenuhnya bangkit dan siap menjadi benteng terakhir. Sebuah suara aneh yang belum pernah terdengar di medan perang ini bergema dari kejauhan. Bukan guntur, bukan pula teriakan, melainkan desisan memuakkan seperti batu karang raksasa yang digesekkan dengan logam basah, menciptakan getaran suara yang mengerikan di udara. Tanah bergetar hebat, bukan karena pergerakan Aris, bukan pula karena aura Noyo Genggong yang kuat, tapi karena 3 kekuatan baru telah datang ke medan. Pasukan Niskalapura yang sudah kalut kini benar-benar dilanda kepanikan yang tak terkendali. Beberapa bahkan menjatuhkan senjata mereka. Tubuh gemetar tak berdaya. Di sisi lain, Bayang Agung yang mendegang. Mata mereka terpaku pada 3 kekuatan yang baru saja tiba. Mereka bersiap menghadapi pertempuran, walau nyali sudah menciut. Basabar dan Noyo Genggong masih terlihat berdiri tenang, mengamati setiap pergerakan dengan sorot mata tajam. Di samping mereka, Kebu Ireng dan Resi Joyo-Wasiso bergumam, saling bertukar pandang penuh kewaspadaan. 3 sosok itu, wanita berambut hijau, raksasa Mahma, dan roh berjubah biru gelap, melangkah hampir bersamaan. Setiap langkah mereka terasa berat, penuh ancaman, mengarah lurus ke satu titik, Aris. Mereka datang untuk menghilangkan penghalang rencana mereka. Tapi sesuatu yang tak terduga, sesuatu yang tak dapat dibayangkan terjadi. Sebelum mereka sempat menyelesaikan langkah mereka, bahkan sebelum aura penindas mereka mencapai Aris sepenuhnya, suara-suara mengerikan itu menggema, hampir serempak, membelah keheningan yang mencekam. Dalam sekejap mata, sangat cepat hingga tak ada yang sempat bereaksi, ketika utusan itu terhenti. Tubuh mereka membengkuk di tempat, seolah ada dinding tak terlihat yang menghantam mereka dengan kekuatan tak terukur. Lalu, dalam sepersekian detik berikutnya, seolah gravitasi telah berbalik arah, ketika kepala mereka terlempar ke udara. Darah keunguan pekat menyembur dari leher yang terputus, membentuk air mancur singkat yang mengerikan sebelum jatuh kembali ke tanah. Tubuh para utusan itu ambruk serempak ke tanah, menimbulkan suara memekakkan yang menciptakan 3 kawah kecil di titik jatuhnya dan menyebarkan debu serta sisa-sisa energi spiritual ke segala arah. Tak ada yang melihat dari mana serangan itu datang. Tak ada angin yang berembus, tak ada suara langkah kaki, hanya keheningan dan kemudian kekacauan. Keterkejutan yang luar biasa menyelimuti seluruh medan perang. Para prajurit Niskalapura yang tadinya panik kini terdiam, membeku dalam ketidakpercayaan. Pasukan Bayang Agung ternganga, mata mereka membelalak. Kebu Ireng dan Resi Joyo-Wasiso saling pandang dengan ekspresi bingung dan terkejut. Apa yang baru saja terjadi? Siapa atau makhluk apa yang memiliki kekuatan dan kecepatan untuk menjatuhkan 3 utusan sekuat itu, bahkan tanpa terlihat oleh siapapun? Misteri baru yang jauh lebih gelap kini menyelimuti lembah. Dari tengah pusaran abu kelabu yang masih melayang di udara, sebuah sosok mulai muncul. Langkahnya ringan, nyaris tanpa suara, namun kehadirannya terasa begitu tajam, memotong keheningan yang tersisa. Udara di sekelilingnya menjadi dingin. Bukan dingin yang menusuk tulang karena hawa pegunungan, tapi dingin yang berbeda. Kontras dengan panas menyengat milik Noyo Genggong yang terasa membakar. Aura ini seperti pisau yang tersembunyi rapi di balik kabut tebal. Sejuk, namun siap membunuh siapapun yang lengah. Lalu dari celah abu dan cahaya keperakan yang mulai memudar, tampaklah rambut panjang hitam berkilau yang menjuntai anggun, seolah terbuat dari asap malam yang pekat.
Wajahnya tenang, nyaris tanpa ekspresi, memancarkan kecantikan yang dingin dan tak terjamah. Tubuhnya anggun, proporsional, namun setiap gerakannya menyiratkan kekuatan yang pekat. Matanya memancarkan sesuatu yang bahkan lebih menusuk dari kematian. Dan dia tidak melihat siapa-siapa di medan perang ini, kecuali satu, Aris. Seorang prajurit Bayang Agung dengan suaranya yang tercekat, penuh ketidakpercayaan. Itu bukan Noyo Genggong. Tapi kenapa auranya hampir serupa? Ada tekanan yang sama dan energi yang akrab. Gumamnya pada rekannya yang sama-sama membeku. Matanya membelalak lebar. Benar, tapi ini dingin yang lebih menusuk, seperti kabut yang mematikan. Aku bersumpah, rambutnya saja sudah bisa membuat bulu kudukku berdiri. Sahut prajurit lain, wajahnya kini pucat pasi. Kalau tadi kita cuma pion, ini pasti bos besar level akhir kan? Celetuk seorang prajurit dengan nada pasrah. Aku sudah bilang mending pensiun. Kalau begini ceritanya, pulang bawa apa coba? Bawa ketakutan dan trauma seumur hidup kita. Shh, diam, nanti kedengaran. Kita pura-pura sibuk saja, sibuk gemetar misalnya. Bisik rekannya panik menyikut lengan prajurit itu. Suara itu keluar dari salah satu prajurit Bayang Agung yang dikenal cerewet. Tapi tak ada yang menjawab atau menimpali guruannya. Bahkan tawa mereka pun membeku di tenggorokan. Karena semua tahu siapa dia, muncul dari balik kehancuran para utusan yang perkasa. Berdiri tegak di tengah medan yang sunyi. Ratu Wening, sang penguasa kabut dan bayangan, pengendali roh tanpa bentuk, mitos yang hidup, yang tidak dipanggil oleh siapapun, tapi datang ketika dia mau datang. Dan kedatangannya selalu membawa bencana. Kehadirannya saja sudah cukup untuk menjelaskan mengapa 3 utusan tadi ambruk tanpa perlawanan. Dia adalah kekuatan di balik tirai, makhluk yang kehadirannya di medan perang ini berarti segalanya akan berubah secara drastis. Tanah masih bergetar pelan, sisa dari benturan dahsyat ketika 3 tubuh utusan raksasa itu ambruk. Debu belum sepenuhnya turun, masih melayang-layang seperti kain tipis yang menyelimuti medan perang. Namun di tengah sisa-sisa kehancuran itu, seluruh lembah mendadak sunyi total. Keheningan yang lebih pekat dari sebelumnya. Semua mata tanpa terkecuali tertuju pada 2 titik di medan perang yang luas itu. 2 poros kekuatan yang kini berdiri saling berhadapan, memancarkan aura yang kontras namun sama-sama mematikan. Di sisi kiri, sedikit condong ke depan, berdiri tegak Noyo Genggong dalam wujud perempuannya yang membara. Ia bagai nyala api yang tak padam. Rambut merah menyala, berkibar samar. Tidak oleh angin, melainkan oleh energi panas yang memancar dari dalam dirinya. Aura panas itu membungkus tubuhnya seperti uap dari kawah gunung berapi yang siap meletus, memenuhi udara dengan getaran kekuatan yang membakar. Mata yang tajam menyorot lurus, penuh tekad yang menggebu. Di sisi kanan, baru saja muncul dari balik kehancuran para utusan, berdiri Ratu Wening. Sosoknya anggun, memancarkan ketenangan yang mengerikan. Rambut hitam berkilau miliknya menjuntai sempurna, kontras dengan kulit pucatnya yang nyaris tanpa celah. Dari dirinya keluar aura sedingin bayangan kematian, menusuk hingga ke tulang, membuat hawa di sekitarnya terasa beku dan kosong. Matanya yang sebelumnya hanya terpaku pada Aris, kini bergeser, lurus menatap Noyo Genggong dengan ketenangan yang mematikan. Keduanya tidak bicara, tak ada satupun kata terucap. Namun medan perang terasa seperti sebuah bom waktu yang siap meledak lagi kapan saja. Udara dipenuhi oleh ketegangan yang kental, pertempuran aura yang tak terlihat namun terasa jelas oleh setiap makhluk hidup. Ini bukan lagi sekedar pertarungan fisik. Ini adalah benturan antara 2 kekuatan agung, 2 makhluk pengendali bayang-bayang yang kini saling mengukur, saling menantang, hanya dengan tatapan dan aura mereka. Detik-detik itu terasa seperti kekekalan.
Dan apa yang akan terjadi selanjutnya dengan Ratu Wening dan Noyo Ginggong?